Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ini ada sedikit masalah di sini ya. Karena memang ya begitulah, ada masalah teknis sedikit. Jadi apa namanya, untuk suaranya juga kurang terlihat, gambarnya juga kurang terlihat. Nanti kita coba perbaiki supaya bisa lebih apa namanya, lebih jelas terlihatnya ya. Ini sedang diusahakan nih. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, jadi ya, ini sudah kali kedua saya bekerja sama dengan eh, teman-teman yang belajar bersama gitu ya, bukan bersama, belajar bersama-sama dengan teman-teman. Ya, sebelumnya di bulan Desember, sekarang di bulan Februari, ya, di bulan Februari. Nah, semuanya ini tujuannya adalah sama-sama belajar supaya apa? Supaya kita semua bisa berbagi informasi. Karena di sini kan guru-guru biologi semua nih sebenarnya ya, Bapak Ibu ya. Ya, karena ini semuanya Bapak Ibu adalah guru-guru biologi. Ini serem banget muka saya ya. Maaf ya, ini penerangannya agak sedikit kacau nih. Nah, jadinya kita di sini adalah sharing-sharing. Ini nggak usah saya liatin aja lah mukanya lah ya. Nah, kita sharing-sharing untuk biologi ya. Mungkin ini pertemuan keberapa ya untuk biologi ya, Bu? Pak, untuk Ke materi. 11 kalau Ya, ke 11 Pak, tapi 10 itu pedagogik. Ini yang profesionalnya hanya satu kali pertemuan Pak. Oh gitu, iya. Karena ini Ya, sudah profesional semua ya Bu ya. bukan. Oh gitu. Peraturannya diubah Pak. Peraturannya itu yang Hmm. diubah itu hanya ada pedagogik semua, tidak ada profesional. Kemudian Hmm. ketika di apa ujian, teman-teman itu masih mendapatkan soal profesional Pak ternyata yang sudah saya japri itu Oh. sindrom, genetika itu masih ada. Hmm. Makanya ada beberapa guru biologi itu banyak yang sebagian tidak lulus UP Pak kemarin itu. Oh Dari iya hasil iya saya iya iya. laporan dari nasional itu banyak yang tidak lulus UP. Jadi itu makanya saya pinginnya didampingi meskipun satu kali begitu. Iya. Materi yang keluar tuh sudah saya japri kemarin sudah dibantu mungkin Bu Nunung atau Hmm. Bu Hera Heni ya yaitu itu ya Bu. Bapak Iya. mohon ini bimbingannya untuk soal-soal materi itu yang sudah yang keluar di bulan Desember begitu materi itu Iya. yang Mm-mm. Kemarin itu soal-soal dari saya sudah disampaikan ke teman-teman juga ya Bu ya. oh, belum yang Oh soal belum. Desember belum nggak ada Hmm. jadi memang Ya ini hanya materi itu nggak banyak begitu. saya ini yang saya buat ini kebanyakan di apa di persilangan dengan beberapa di antaranya itu yang aplikasi persilangan ya. Karena kan kalau persilangan sendiri kalau nggak salah itu ada 6 soal dia itu yang di Desember kemarin ya, 6 atau 8 soal gitu. Cuman dia berbeda ininya, berbeda formatnya ya gitu. Iya. Makanya saya masukkan di situ ada lumayan banyak nih soal-soalnya. Tapi juga ada saya tambahkan sedikit tentang sel, satu soal satu tentang sel, yang paling banyak memang tentang persilangan. Cuman ya tadi kita coba karena saya agak bingung juga kalau kisi-kisinya kan nggak anu ya Ya, nggak ada kisi-kisi yang pastinya seperti yang ya kemarin ya. betul. Mm-mm. Karena Betul, memang Pak. ternyata tidak ada harusnya tidak ada profesional ternyata malah ada ya. Ya, betul, Pak. Seperti itu. Saya Nah, tambahkan. makanya itu yang ternyata di prajabnya, Bapak, itu ternyata soal itu keluar. Jadi untuk materi yang genetika, sindrom, Mm-mm. kemudian itu keluar loh. Oh, berarti kalau biologi itu pedagogik 50 satunya profesional di pedagogikan. Mungkin gitu akhirnya saya. Jadi modelnya seperti itu untuk tahun ini ya. Ada Mm-mm. perubahan ya. Ada Iya, perubahan sistemnya. Ya enggak apa-apa sih sebenarnya ini saya masih pegang soal yang kemarin juga masih ada di sini. Jadi bisa kita kalau nanti kurang itu yang soal yang tadi saya bagikan itu bisa kita coba bahas juga soal yang kemarin ya. Di sana kan ada yang kemarin itu ada juga tentang apa namanya sindrom-sindrom yang apa dikeluarkan di bulan Desember itu ya gitu. iya. Alhamdulillah yang bulan Desember itu cuma dari 50 sekian satu yang belum lolos ya Bu ya.
Ya, jadi 55 satu yang belum lolos loh Pak. Ya, Nah, alhamdulillah. itu beliaunya saya hubungi juga mungkin karena patah hati ya. Jadi nggak bisa tuh, saya nggak dijawab itu. Pengen saya biar belajar lagi begitu. Jadi Mm-mm. teman-teman nanti kalau mohon maaf, saya berharap semua lulus. Tapi kalau nggak lulus, coba hubungi saya lagi. Kita belajar lagi apanya yang kurang gitu ya teman-teman Ya, ya. Jadi biar tidak Ya. seperti nelongso gitu loh Pak. Saya paham iya kita betul. antara nelongso sama ini. Nah itu. Jadi pinginnya saya itu teman-teman bisa lulus semua begitu. Meskipun Iya. nyantol itu satu, tapi bisa belajar lagi bareng kita begitu. Nah, yang kita harapkan begitu memang kita bisa bisa belajar lagi sama-sama gitu. Jadi nanti bisa lulus semua gitu kan di di apa namanya? Di tahun ini gitu kan. Kalau memang nggak bisa lulus di tahun sebelumnya ya semoga di tahun ini kita bisa bisa lulus kan gitu ya. Nah, harapannya Betul. seperti itu sebenarnya. Nah, ini saya sudah ada materi ya. Materinya ini saya coba buka di pertemuan ketiga dan keempat di Desember tahun lalu. Karena yang ada materi itu di pertemuan ketiga dan keempat ngumpul di sana ya. Terpisah di dua pertemuan itu. Nanti coba kita cek lagi mana yang masuk. Tapi sebagian sudah saya pindahkan ke soal tadi. Soal yang tadi kita share tadi ya, sore tadi. Ini memang masih apa namanya? Masih suasana pemilu. Jadi sebagian teman-teman mungkin ada yang masih nunggu di TPS sebagian gitu ya untuk tahu hasil akhirnya penasaran gitu kan hasil akhirnya. Kita juga nggak ada terlalu inilah ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu pertemuan kita kali ini. Ini saya coba fokus ke apa namanya eh, persilangan. Fokus ke persilangan karena di persilangan itu kan tadi kita sudah sama-sama tahu banyak teman-teman yang lupa dengan materi ini gitu. Makanya kita coba Genetika. Betul, Pak. makanya kita coba Di persilangan dia lupa, Pak. ya kita apa diperbaiki lagi di sana. Itu bukan sebenarnya bukannya nggak bisa cuma lupa gitu ya. Ya bukannya nggak bisa tapi lupa itu kan masalahnya di sana aja sebenarnya. Baik, Karena Bapak Ibu nggak sekalian, kita langsung mulai saja ya pertemuan kita sambil saya cari-cari nih bahannya nih. Banyak sebenarnya bahannya. Nah, kita akan mulai saja. Ini saya langsung share screen aja kali ya, Bapak Ibu ya. Boleh ya? nggih, boleh boleh nggih, Pak. Eh, share ini. Nah, baik, nah Bapak Ibu sekalian, ini saya ada materi yang tadi saya bagikan. Saya bagikan tadi, ini pembahasannya. Cuma kita mau mulai dari sel ini atau mau langsung pembahasan tentang persilangan ya? Karena kan ini kaitannya dengan sel juga nih. Saya tahu ya, yang saya tahu itu kan ada kaitannya dengan sel juga di persilangan. Kalau kemarin boleh saya tahu itu yang dibahas tentang apa ya materinya? Maksudnya pertanyaannya seputar apa? Kalau boleh saya tahu. Genetika, Pak. Genetika. Ya. Ya, genetika itu kan meliputi sel, DNA, RNA, kemudian Iya, kromosom, dan kemudian ARN pewarsan sifat. kemarin. Hmm? Gimana gimana? Ada yang RNA, ya, DNA ada ditanyanya kemarin. Mm-mm. Dan persilangan ya, Bu ya. Iya. Ya, jadi genetika itu meliputi tadi ada apa namanya? Materi genetik di situ ada DNA, RNA, kemudian ada nukleus dan sebagainya. Kemudian juga ada pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat ini nanti masuk di DNA di apa namanya di genetika juga. Nah, ada penyimpangan-penyimpangan juga di situ. Ada penyimpangan semu, ada penyimpangan sejati gitu ya. Iya, kalau Bapak Ibu sekalian ingat ya, itu ada penyimpangan semu, ada penyimpangan sejati. Nah, ini kita coba di soal pertama, ini kita akan membahas tentang sintesa protein. Mengingatkan kembali nih, Bapak Ibu tentang sintesa protein. Ini saya ambil dari Desember tahun lalu, di Desember. Kelihatan nggak gambarnya, Bu? Enggak ya? Oh iya, coba ini. Kelihatan, Pak. Ada sudah kelihatan, Pak. Kelihatan, Ya. Pak. Sudah ada, Pak. Nah, jadi di sini kita akan lihat pertanyaannya.
Ini saya ambil dari kisi-kisi Desember tahun lalu. Di situ di nomor 41 ada gambar tentang proses sintesa protein. Nah, peserta ini disuruh tahu nih apa tempat terjadinya tahapannya gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pernyataan yang benar dari gambar di atas adalah, ya, ada yang masih ingat Bapak Ibu sama soal ini jawabannya kira-kira? Satu protein. Apa lupa? Lupa Pak, soalnya nggak ngajar. Oh gitu. Oke, Kami ini gitu. nggak ngajar biologi sama sekali. Oh gitu. Iya itu Pak. Tinggi. Jadi apalagi yang spesial kelas 10 ini tuh Pak. Mm-mm. Kan ini materinya ada di kelas 11 12 ya Pak. Betul. Ada di Nggih. kelas 12 semester 1 akhir. Sepatu nggih, Kelas betul tersebut. betul. Mm-mm. Nggih. Jadi kalau Ya, dikasih soal ini ya belajar dari awal Pak. apa-apa ya. Yang pasti saya ingatkan kembali untuk sintesa protein itu kan ada dua eh, tahapan, ada transkripsi, ada translasi. Jadi gampangnya kan kalau translasi itu translation itu berarti kan menerjemahkan. Kalau transkripsi itu dia eh, mencetak, gitu ya. Nah, kita coba lihat di sini. Kita bahas ya. Nah, ini bahasannya. Jadi nomor satu ini disebutnya di situ nomor satu proses transkripsi di ribosom. Salah. Yang benar proses transkripsi itu terjadi di nukleus. Jadi nukleus itu tempat transkripsi. Transkripsi itu artinya apa? Di mana nanti DNA ini mencetak DNA template itu mencetak RNA. Jadi untuk kita ingat kembali bahwa DNA dengan RNA ini berkebalikan seperti misalnya ada adenin, guanin sama timin. Nah, adenin itu pasangannya apa? Kan adenin, guanin, timin. Jadi kalau adenin kan pasangannya dengan timin. Kalau di DNA-nya dia adenin, di template-nya maka nanti di RNA-nya dia timin. Balik begitu ya, ini diingatkan kembali. Tapi kita nggak ngebahas itu, kita bahas prosesnya. Karena yang ditanyakan di tahun lalu itu tentang prosesnya. Nah, nomor satu ini proses yang benar adalah proses transkripsi yang terjadi di nukleus. Nomor satu kalau kita lihat ada nukleus. Kemudian apa namanya? Nomor dua ini juga salah. Kenapa? Karena ini adalah yang ditunjuk di sini adalah RNA polimerase RNA. Kemudian yang nomor tiga salah juga. Nomor tiga itu ini ada transfer RNA ya yang membawa codon triplet itu ke ribosom. Nah yang keempat ini benar. Ini adalah proses translasi di ribosom. Translasi itu adalah proses pembacaan kode genetik. Jadi kita sama-sama tahu protein itu tugasnya kan membangun, zat membangun. Kenapa protein disebut zat membangun? Karena protein tidak bisa langsung diserap oleh tubuh kan, melainkan harus disintesa terlebih dahulu di dalam ribosom. Nah, hasil sintesa protein ini nanti ada kode-kode yang terdiri dari tiga huruf, makanya disebutin dengan triplet, tiga basa nitrogen. Nah, tiga basa nitrogen ini nanti dibaca di ribosom, namanya translasi. Seperti tadi pasangannya ya. Jadi nanti ada uh, apa namanya RNA dan DNA. Kalau di dalam nukleus itu DNA, di luarnya itu RNA. Nah, pembacaan ini apabila salah akan menghasilkan cacat. Ya, seperti sindrom-sindrom yang kita tahu tuh ada sindroma Down gitu ya. Itu kan karena kecacatan pada kromosom kan. Seperti ini salah satunya. Karena cacat itu disebabkan oleh salah baca. Ini nomor satu. Jadi mengingatkan kembali, ada dua proses ya, di dalam sintesa protein. Yang pertama ada transkripsi, mana di situ ada proses pembacaan dari DNA yang template, disebut DNA template oleh RNA. Kemudian RNA ini keluar, ya, RNA transfer ini keluar ke ribosom, nanti ketemu dengan kita ya, kemudian ketemu lagi dengan RNA yang ada di sini di dalam ribosom ini, sehingga nanti dibaca kodenya dibaca, itulah yang akan menjadi protein yang
Ya. Nah, ini nomor 2. Ini nomor 2 langsung saya jelaskan saja sama dengan yang tadi. Ini kalau diperbesar gambarnya di sini ada huruf-huruf ya, adenin, guanin, timin, sitosin, AGTC atau AGTS. Di sebagian buku AGTS sitosin ditulis dengan S, ada juga yang ditulis dengan C, AGTC. Ya. Nah, yang bukan proses yang terjadi dalam sintesa protein. Nah, di sini ada RNA-D dibentuk oleh DNA di nukleus, bukan di sitoplasma. Jadi RNA duta itu dibentuk di nukleus tadi, yang pakai DNA template tadi. RNA-D dibentuk di nukleus dalam proses transkripsi. Ini oke ya. Jadi jawabannya B. Jadi RNA-D dibentuk oleh DNA di dalam sitoplasma. Kan ini yang bukan ya. Yang benar apa nih? RNA duta keluar dari inti menuju ribosom. Ini benar. Yang tadi kita sama lihat gambarnya. Keluar. Kemudian RNA-T membawa asam amino menuju ribosom. Betul. Kemudian DNA merancang sintesa protein. Itu juga dalam ribosom terdapat R ribosom. Betul ya. Nah, yang salah ini yang. Nah, sekarang ini adalah tentang pindah silang. Pindah silang adalah bagian dari materi genetika. Betul ya? Kita masih ingat tuh yang dijadikan sampelnya adalah uh, lalat buah ya, Drosophila melanogaster itu. Nah, itu biasa dijadikan uh, sampel untuk pindah silang, crossing over. Jadi crossing over itu terjadi ketika ada kromosom yang berpindah dengan kromosom yang masih dalam satu apa namanya uh, masih dalam satu ikatannya, dia berpindah ke kakinya saling berpindah, namanya crossing over. Nah, ini menghasilkan produk baru kan. Kalau dalam soal ini kita bisa lihat dalam soal ini adalah persilangan Drosophila melanogaster mata merah sayap normal. Jadi matanya merah, sayapnya normal. Dengan mata ungu sayap keriput. Nah, matanya ungu, sayapnya keriput menghasilkan F1 semuanya bermata merah sayap normal. Artinya mata merah sayap normal ini adalah dominan. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau ada dua individu yang disilangkan, A dengan B, anaknya itu A, berarti A itu dominan. Tuh. Ya. Kemudian dilakukan uji silang antara F1 dengan normal heterozigot. Kita biasa disebut test cross. Ya, di tes balik dengan induknya. Resesif. Jadi test cross itu persilangan antara F1 dengan induk yang resesif. Yang kecil semua gitu ya. Kalau dituliskan gametnya. Hasilnya sebagai berikut nih. Mata merah sayap normal ada 954. Mata ungu sayap keriput ada 756. Enternya salah tadi ya. Mata merah sayap keriput ada 56. Mata ungu sayap normal ada 34. Maka nilai pindah silangnya adalah berapa? Ya, berapa nilai pindah silang? Maksudnya gimana? Itu gennya yang pindah tuh gitu. Yang matanya merah kan eh, sayap normal itu ada mata merah, sayap keriput pindah-pindah tuh. Saling silang itu ada berapa sih? Berapa persen gitu. Nah, kita lihat nih di sini pembahasannya. Jadi, kita tulis dulu parentalnya. Parental tuh induknya ya. Mata merah sayap normal, mata merah sayap normal. M besar, M besar, S besar, S besar. Itu ada 954. Dari mana dari soal ya? Soalnya tadi. Mata merah sayap eh, mata ungu sayap keriput itu ada 776. Ini namanya kombinasi parental. KP, kombinasi parental ya. Kemudian di sini ada apa namanya mata merah sayap keriput. Ya, ini 56. Kemudian mata ungu sayap normal ada 34. Kalau kita jumlahkan ya, RK itu rekombinan. Rekombinan itu adalah eh, apa namanya mata merah sayap keriput ditambah mata ungu sayap normal. 56 ditambah 34. Kemudian jumlah seluruh individunya adalah 954 ditambah ditotalkan nih jumlah individunya adalah 1800. Nah, jadi nanti ini kurang kelihatan tulisannya ya, sebentar. Ini kurang kelihatan sebentar.
ini nanti di atasnya ada nih NSP atau nilai pindah silangnya adalah RK, di sini RK rekombinan, jumlah 56 ditambah 34 ini. Dibagi dengan total populasi yaitu 1.800. Dari mana 1.800? Dari sini 1.800. Ini kursornya kelihatan ya Bu ya? Kursornya yang putih-putih kelihatan nggak Bu? This meeting is being recorded. Ya, kelihatan ya. Nah, jadi ini ada apa namanya jumlah totalnya yang di bawahnya. Di bawahnya jumlah totalnya. Kemudian jumlah ini rekombinan, ya, anakannya itu 56 ditambah 34 yaitu 90 ya. 90 per 1.800 100 1.800 dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 5%. Ini jawabannya D tadi, 5%. Jadi ingat-ingat lagi untuk nilai Pak, suaranya pindah. terputus-putus, Pak. Oh gitu ya. Ya, mohon maaf ini sinyalnya agak sedikit ngajak berantem ini. Ya, jadi saya ulangi lagi ya, nilai pindah silang itu adalah apa namanya? Jumlah rekombinan, ya. Jumlah rekombinan. Rekombinan itu adalah individu baru yang dihasilkan dari persilangan induk, ya. Dia ditaruh di atas, ditaruh di atas. Nah, ini kita bisa lihat di nomor bawahnya, ini rumusnya. Nilai pindah silang ini adalah rekombinan, ya. Rekombinan ini, rekombinan itu adalah ini rekombinan 56, 34 dibagi total. Total individu jumlahnya, total individu 1.800 dikali dengan 100%. Ya, nanti hasilnya 5%. Ini agak lari-lari nih ikannya. Ini angkanya dari mana? Angkanya dari soal. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi di bawah sini. Ini ada tipe parental atau KP. Ada sebagian buku yang menuliskan KP, kombinasi parental. Ada buku lain yang menuliskan TP, tipe parental. Ya, tipe parental. Jadi tipe parental ini adalah induknya tadi. 530 dengan 310. Di sini dari mana? Dari sini. Dari perbandingan ini nih. Ya, ini pasti dominan, yang ujung pasti resesif. Yang ini pasti induknya, yang ini pasti induk yang resesifnya. Nah, yang di tengah-tengah ini rekombinan. Ini kali ya. Men. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini kan ada apa namanya 530 dengan 310. Kelihatan ya Bu yang kuning-kuning ya. Nah, ini disebutnya KP atau TP. KP atau TP. Yang di tengah-tengah dua ini adalah TR atau KI, kombinasi rekombinan. Nah, rumus daripada nilai pindah silang adalah ini. Ya, ada apa namanya? Jumlah ini, jumlah yang 450. Ya, yang 450. Saya kasih dulu. Nah, jumlah yang biru ini, ya, jumlah yang biru ini dibagi jumlah total seluruhan dikali 100%. Hasilnya 59,46. Jadi jawabannya adalah 59,46. Gitu ya. Ini hanya mengulang dari yang atas. Ini pembahasannya akan saya bagikan ini biar nggak lari-lari dari perbaiki lagi. Kan lari-lari nih. Kan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Cukup jelas ya, ini cuma tinggal tambah bagi saja gitu ya. Tambah yang di tengah dibagi dengan jumlah keseluruhan dikali 100%. Jadi kalau ada soal tentang ini, pindah silang, tambah yang di tengah di perbandingan ini, tambah yang di tengah perbandingan ini tambah, dibagi jumlah keseluruhan dikali 100%. Gitu ya. Ini memudahkannya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Baik, nah ini sama, ini adalah soal yang berhubungan dengan genetika. Ya, tapi mencari jumlah frekuensi gen.
jumlah gen yang ada di apa namanya? Di satu daerah menggunakan hukum yang disebut dengan hukum Hardy-Weinberg. Jadi Hardy dan Weinberg ini sebenarnya adalah seorang apa namanya? Seorang ahli matematika, ya. Beliau ini ahli matematika, kemudian menghitung dengan cara matematika untuk menghitung populasi di satu daerah. Nah, ternyata bisa dimanfaatkan dalam cabang ilmu biologi. Tuh. Untuk apa? Untuk menentukan jumlah orang yang ada di sana. Nah, di sini kan ada nih, ada jawabannya nih, 400. Kenapa 4.750? Kita lihat soalnya dulu. Di sini ada satu daerah itu terdiri dari 100.000 jiwa. Ini total populasinya. Ya, total populasi. Total populasi ini 100.000 orang. Laki-laki dan perempuan sama. Terdapat 5% penduduk laki-laki menderita buta warna. Jadi buta warnanya 5%. Nah, yang perlu kita garis bawahi, yang buta warna ini, Bapak Ibu, yang buta warna ini adalah resesif. Saya kasih huruf R aja lah ya. Ya, resesif. Ya. Nah, ini kita tahu dulu buta warna itu resesif. Dibawa oleh kromosom resesif, kan? Kromosom X. Kromosom X. Ya, dia akan muncul ya kebersamaan. Nah, jadi kalau perempuan sama bersamaan. Kalau laki-laki, ini kan soalnya laki-laki. Laki-laki itu kan XY. Sementara buta warna, aslinya buta warna itu harusnya resesif. Homozigot resesif. Jadi kalau bahasa Inggrisnya biasanya kita kalau dituliskan tuh X di atasnya ada CB, colorblind. XCB, XCB. Nah, baru perempuannya disebut buta warna. XCB, XCB ya. Ini ada tulisan X gitu, di atasnya ada CB gitu ya. Saya tulisnya begini ya. CB. Nah, gitu. XCB. Ini buta warna. Kalau pada laki-laki, karena dia cuma ada satu X, dia kombinasinya kan begini. XCBY. Nah, ini sudah termasuk buta warna. Jadi tidak ada yang namanya laki-laki apa namanya carrier. Pembawa nggak ada buta warna. Pasti dia buta warna. Kalau perempuan ada XCB, ada X normal. Kalau X satunya normal, satunya XCB berarti dia carrier. Jadi ini mengingat kembali mereview. Nah, dari sini teman-teman, ini kita bisa lihat yang diketahui. Yang pertama, jumlah penduduknya adalah 100.000 orang dengan komposisi laki-laki dan perempuan sama. 50.000 berarti ya, 50-50 ya, 50.000 laki-laki, 50.000 perempuan. Ya. Laki-laki buta warnanya 5%. Tadi kita tuliskan di sini buta warna adalah XB. Kalau ini pakai bahasa Indonesia nih, BW ya, XB. Y. Maka XB ini adalah menunjukkan buta warna. Jadi berdasarkan hukum Hardy-Weinberg, kan, XB ditambah XB sama dengan 1, ya kan. Jadi XB-nya ini XB besar ya. XB besar ditambah XB kecil sama dengan 1. Jadi kalau gitu kita bisa tahu XB kecilnya sama dengan 95%. Ya, tinggal dikurangin aja kan, 1 dikurang 5%. 1 dikurang 5% kan 1 dikurang 0,05. Hasilnya 0,95 atau 90%. Ya. Sampai di sini jalurnya bisa dipahami Bapak Ibu. Ini sudah rumus ya. XB besar ditambah XB kecil sama dengan 1, maka XB besar sama dengan 95%. Ditanyakan penduduk yang normal tapi membawa gen buta warna, maka yang dimaksud adalah perempuan normal karier. Loh, kok perempuan? Kan di sini yang ditanya gen buta warna, membawa gen buta warna penduduknya. Karena yang karier hanya perempuan saja. Tadi di depan sudah saya jelaskan. Kenapa? Karena perempuan punya 2X. Betul ya Bapak Ibu ya? Perempuan punya 2X. Maka karena dia punya 2X, jadi karena dia punya 2X, jadi dia ini apa namanya, ada sifat carriernya. Ketika X yang satunya itu
normal, sementara X1-nya itu membawa buta warna, dia tidak disebut buta warna, dia normal. Nah, ini disebutnya carrier. Kalau laki-laki tidak ada carrier, kenapa? Karena X-nya cuma satu. Jadi normal carrier, XB besar, XB kecil. Karena pada laki-laki tidak ada yang carrier, ya, jadinya buta warna, maka kita tahu bahwa penyebabnya adalah kromosom X. Jadi tinggal kita tulis nih, XB besar, XB kecil sama dengan 2 ya dikali 95% nih, kali ini nih, kali XB. Kok 2 sih? Ya, karena rumusnya itu kan X kuadrat plus 2XB, X B besar B kecil, ditambah apa namanya, XB kecil kuadrat. Gitu ya, ini rumusnya. Jadi ini 2, atau gampangnya A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat. Bahasanya begitu kalau bahasa matematikanya. Nah, karena yang dicarinya adalah carrier, maka depannya ada 2-nya nih. 2 ya. 2 AB, A-nya 95%, ya A-nya itu yang ini, yang B-nya besar. Kemudian B-nya yang B-nya kecil ini, yang B-nya kecil ini 5%. Ya. Kemudian dikali 50.000. Kenapa dikali 50.000? Karena jumlah perempuannya 50.000 totalnya. Separuh daripada jumlah penduduk. Nah, jadi hasilnya adalah 2 dikali 0,95 kali 0,05 dikali 50.000 jiwa sama dengan 4.750. Gitu ya. Jadi hasilnya seperti itu. Jadi rumusnya itu adalah X kuadrat, kalau rumus matematikanya, dikali 2XY, atau bisa diganti dengan AB, kali 2XY, gitu, dikali Y kuadrat. Nah, ini rumus matematikanya. Yang kita cari ini, 2XY. Kenapa XY? Karena heterozigot. Di sini ada keterangan normal carrier. Normal carrier ini adalah heterozigot. Sampai di sini bisa dipahami dulu. Kalau perlu di penjelasan yang perlahan, kita coba buka Microsoft Word. Saya ngetik di situ aja biar enak ya. Ya. Nah, ini coba saya masuk ke ya, Microsoft Word. Nah, ini ada, saya akan coba bahas yang tadi, ini pembahasan yang ini ya, kok bisa dapat segini bagaimana ya? Saya kopikan dulu soalnya biar Bapak Ibu lebih memahami. Jadi kalau khawatirnya keluar soal ini kan kita nggak tahu nih tiba-tiba keluar karena kisi-kisinya nggak apa namanya nggak dapat nih, nggak kayak kemarin kita tidak. Pelan-pelan ya Bapak Ibu. Nah, ini kan keterangannya di sini ada jumlah penduduk total. Totalnya 10.000, 100.000. Totalnya 100.000. Komposisi laki-laki perempuan sama. Ya, berarti laki 50.000. Ya, wanita 50.000. Ini kita pahami dulu soalnya nih, dari soal 50.000. Ya. 5% laki-lakinya buta warna. 5% laki-laki buta warna. Ya, 5% laki-laki buta warna. Ini kan kita lihat di sini ada laki-laki buta warnanya 5%. X, B, Y 5%. Ya. Jadi kan
laki-laki itu ada dua nih. Ada normal, itu adalah X, B, Y, ini normal nih. Normal itu ini genotipnya. Kalau yang buta warna, BW, itu X dikecil Y. Nah, X dikecil ya. Nah, yang ditanya di sini adalah pembawa gen buta warna. Membawa gen buta warna. Ini yang ditanya. Ditanya itu membawa. Atau bahasa biologinya carrier. Carrier buta warna. Nah, kita sama-sama tahu kalau carrier buta warna itu berarti kan kita lihat genotipnya adalah B besar, B kecil, gitu ya. Ini heterozigot. Heterozigot. Gitu. Nah, kalau kita lihat laki-laki, Bapak Ibu di sini nih, kita perhatikan ke sini laki-laki. Ini kalau kita lihat laki-laki, ya, laki-laki itu kan X-nya cuma satu, jadi nggak mungkin dong dia membentuk ini, ya, nggak mungkin ya dia membentuk B besar, B kecil, gitu kan. Maka kalau begitu dari sini yang kita ketahui bahwa ini adalah pasti perempuan. Nah, pasti ini perempuan. Tuh. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu gametnya sudah bisa dilihat ada X ada dua nih ya. Ada X B besar, B besar. Ini ada X B besar, B besar. Ini adalah normal. Normal. Ada juga nanti di bawah sini ada X B besar, B kecil. Ini disebutnya normal carrier karena dia tidak menderita, cuma membawa saja. Itu. Ada lagi nanti di sini B kecil, B kecil. B kecil, B kecil ini adalah buta warna. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ada untuk genotip ini B besar B kecil hanya ada pada wanita carrier. Hanya ada pada normal carrier. Perempuan normal carrier. Nah, dari sini berarti yang kita harus cari kan rumusnya begini nih tadi. Jadi rumusnya itu adalah X B kuadrat atau gini B-nya B kuadrat itu dikali 2 B besar B kecil dikali B kecil kuadrat. Ini rumus bakunya, rumus Hardy-Weinberg bakunya nih. Ya. Ini rumus baku Hardy-Weinberg-nya. Nah, karena yang dicarinya adalah B besar B kecil, maka di sini yang kita cari adalah ini. Ini. Maka kan kita cari adalah 2 B besar B kecil. Karena B kecilnya sudah diketahui, ini kan B kecilnya nih 5% laki-laki buta warna B kecilnya. B kecil ini laki-laki buta warna, B besar perempuan. Nah, kita tinggal cari ini B besarnya, ya kan? Maka B besarnya sama dengan kan rumusnya gini. B besar ditambah B kecil sama dengan 1. Maka di sini ada B besar ditambah B kecilnya berapa nih? B kecilnya 5%. 5% itu sama dengan 1. Maka B besar sama dengan 95%. Nah, ini tadi di sini. Ya. Nah,
ditemukan 90% dari mana? Dari sini tadi. Dari sini. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu Bapak Ibu. Ya, Iya, ini Pak. ada 95% tuh dari ya. Nah, setelah itu bagaimana nih? Kan sudah ketemu nih, B-nya 95%. Ya sudah, kita tinggal masukkan ke rumus. Nih, makanya di sini ada, sorry. Nah, karena di sini sudah ada 90%. Karena yang dicari ini 2B besar B kecil, maka kita langsung masuk aja. Maka 2B besar B kecil sama dengan 2 dikali B besarnya tadi 95% ya. 5%, sorry. 5%. Kita lihat 5%. 5% kan sama 90%. Dari sini dapatnya 95% dikali 5% dikali lagi 50.000. 50.000, dari mana 50.000? Dari jumlah total perempuannya. Maka dihasilkannya dengan cepat sudah ketemu jawabannya tadi 1000 berapa? 1.400 ya. 4.750 orang gitu. Nah, ini jawabannya. Jadi prosesnya seperti itu ya Bapak Ibu. Rumus yang dipakai adalah rumus ini. Ini rumus hukum Hardy-Weinberg ya. Dan yang tadi yang di atas yang sama dengan 1, ada 2 nih rumus hukum Hardy-Weinberg itu ya. Sama yang tadi. Ini 2 rumus. Ini Hardy-Weinberg. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Kita lanjut ya. Yuk. Kalau kita buka. Nah, sekarang kita akan masuk ke nomor selanjutnya. Di nomor selanjutnya ini masih sama soalnya di sini. Masih sama soalnya di sini. Dalam 10.000 orang diketahui 10 orang kidal. Berapa orang yang normal heterozigot dan dalam populasi tersebut? Ditanya heterozigot bersama 2 AB. Ya, nanti kita cari aja sama dengan seperti tadi ya. 10.000 orang. Gimana nih? Nah, ini prosesnya. Ini kalau ibu bapak cari, jawabannya nggak ada di sini. Ini contoh soal yang optionnya salah. Kok nggak dibenerin Pak? Sengaja ya. Biar kita tahu jawabannya berapa sih sebenarnya. Nah, pertama, yang normal itu ada normalnya P, yang kidalnya Q. Normal heterozigot adalah 2 PQ. Kita biar mudah aja. Kalau yang tadi kan agak ribet tuh pakai X, B besar, B kecil gitu. Jadi kita sederhanakan. Karena dia nggak ada apa namanya gametnya ya. Sederhanakan. Yang normal P, yang kidal Q boleh aja. Kan memudahkan kita. Nah, selanjutnya di sini yang kidal itu sama dengan 10. Maka Q kuadrat, nah kidal ini kan Q. Kok Q kuadrat? Karena resesif. Resesif itu kan A kecil A kecil. A kecil A kecil. Jadi A-nya ada 2. A kecil A kecil, A-nya 2. Berarti Q kuadratnya atau A kecil A kecilnya adalah 0,01. Gitu ya. Sorry, 0,0001. Nah, terus A kecilnya berapa dong? Q-nya berapa? Q-nya akar dari 0,0001 yaitu 0,01. Masukkan ke rumus yang kedua tadi. Ya, di rumus yang kedua. Rumus yang kedua di sini ada P ditambah I sama dengan 1. Sama aja rumusnya seperti tadi kan. Maka P sama dengan 1 dikurang 0,01. Hasilnya adalah 0,99. Ini P-nya. Sudah dapat P-nya, sudah dapat Q-nya. Langsung kita masuk ke 2 PQ. Nah, di sini. Maka 2 PQ adalah 2 dikali 0,99 dikali 0,01. Hasilnya adalah 0,0198. Nah, 0,0198 ini dikali jumlah total populasinya. Populasinya berapa? Populasinya ada 10.000. Maka hasilnya adalah 198. Jadi di sini nggak ada jawabannya nih ya.
198. Ini adalah hasil jawaban yang sebenar. Udah ya Bapak Ibu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Kita cari dulu mana P-nya, mana Q-nya, atau mana yang resesif, mana yang dominannya. Baru kita jabarkan, kita masukkan ke dalam rumus. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum dilanjutkan. Lanjut. Baik, gimana Bapak Ibu sekalian, lanjut ya? Atau suaranya hilang lagi nih? Enggak. Ada Oh, ada Pak? Enggak. Ada ada ya. enggak? Baik, Iya. kita lanjut ya. Nah, Iya, ini Pak. yang dua soal ini, kenapa langsung saya kasih hitam-hitam? Saya kasih tahu jawabannya nih. Bapak Ibu ada yang masih ingat nggak sama soal model seperti ini? Dengan perbandingannya. Kenapa itu perbandingannya 12:3:1? Kenapa? Terus Mengalami epistatis gitu enggak, Pak? gitu ya. Hipostatis. Memang perbandingan segitu ya, 12:1 ya. Atau lupa? Lupa perbandingannya. Ya, jadi gini Iya, Bapak Pak. Ibu. Ini perbandingan ini, nah ini kita lihat. Jadi sebenarnya ini kita ada rumusnya. Rumusnya eh, triknya gini. Saya mengingatnya begini. Interaksi keriting komplit gaya Elpis Pol. Nah, interaksi keriting komplit gaya Elpis Pol. Ini dan gampang. Nah, di sini ada kita, jadi kalau untuk itu tadi adalah penyimpangan semu, hukum Mendel. Masih ada dalam genetika. Subbabnya adalah tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Materi ini ada di kelas 12. Masih semester 1 ya. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel. Kenapa disebut dengan penyimpangan semu? Karena perbandingannya tetap sama, 9331. Perbandingannya tetap sama, 16. Kombinasi tetap sama, 16. Perbandingan 9331. Maksudnya kombinasinya tidak berubah. Total jumlahnya 16 ya. Kalau hukum Mendel itu kan ada hukum Mendel 1, hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 itu kan untuk yang dihibrid. Yang dihibrid itu kan perbandingan 9331 atau totalnya 16. Ada 16 tabel kalau kita buatkan tabel. Nah, kenapa disebutnya menyimpang semu? Karena ya tadi jumlahnya tetap 16. Nah, urutannya di buku itu kadang-kadang suka-suka penulisnya. Makanya ini saya buatkan trik mengingat perbandingan. Jadi triknya di sini tadi saya buat di situ ada yang namanya interaksi. Ya, ada interaksi keriting. Keriting komplit gaya Elpis Pol. Nah, ini maksudnya apa nih? Interaksi ini adalah interaksi antar gen atau nama lainnya atavisme. Perbandingannya adalah 9, 3, 3, 1. Kenapa saya taruh pertama interaksi antar gen ini? Supaya menjadi dasar untuk perbandingan selanjutnya. Interaksi ya. Sekarang Bapak Ibu, yang kedua adalah keriting. Keriting ini adalah maksudnya adalah kriptomeri. Kriptomeri. Kenapa kriptomeri ditaruh di urutan kedua?
Coba perhatikan Bapak Ibu, ini ada 3 sama 1. Ini kalau dijumlah berapa ya? 3 dijumlah dengan 1 berapa? 4. 4 ya. Nah, ini 3 kalau dijumlah dengan 1, 4. Maka yang kedua di sini adalah 9 banding 3 banding 4. Nah, atau 4 ini adalah 3 ditambah 1. Ya, jadi 3 ditambah 1. Ya, 3 yang ini nih. 3 ditambah 1. Nah, yang ketiga itu ada komplit. Komplit ini adalah untuk komplementer. Komplement. Dan perbandingannya, kenapa ditaruh di nomor urut 3? Nah, sekarang Bapak Ibu coba jumlahkan 3 ditambah 4 ini. Berapa 3 ditambah 4 ya? 7. 7. Jadi perbandingannya adalah 9 banding 7 atau 3 ditambah 4. Ya. Jadi biar hafalnya gampang. Karena biasanya ditanya perbandingannya aja. Jadi kita harus ingat perbandingan. Nah, yang selanjutnya gaya nih kita nggak usah pakai karena gaya adanya di fisika ya. F sama dengan M kali S. Kita pakai LPS saja. LPS ini adalah LPS sama dengan epistasis. Ya, epistasis. Jadi LPS ini adalah epistasis. Epistasis ini saya taruh di nomor 4. Loh, ini dijumlahin semua? Enggak. Kita ngulang, Pak, Bu. Kalau tadi yang dijumlahkan yang di depan, sorry, yang di belakang nih, ya. Sekarang yang kita jumlahkan yang di depan. Yang dijumlahkan yang di depan, yang ini. Ini saya kasih warna eh abu-abu, abu-abu ya, warna biru. Nah, kasih warna biru. Nah, sekarang kita jumlahkan yang 9 ditambah 3. Berapa 9 ditambah 3? 12. Kan? Ini adalah 9 tambah. Karena ininya sudah dijumlah, tinggal yang kuning. Ya, jadi banding 3 banding 1. Ini 9 ditambah 3 ini adalah ini ya, yang biru dan tulisannya putih. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah pol. Pol ini untuk polimerik. Polimerik sudah tinggal kita jumlah semuanya aja. 12 ditambah 3, 15 banding 1. Gitu ya. Nah, ini adalah teknik untuk mengingat. Teknik untuk mengingat perbandingan dari penyimpangan semua dokumen. Karena yang ditanyanya biasanya genetika itu adalah tentang perbandingan saja. Dipahami ya sampai sini Bapak Ibu ya. Karena tadi soal kita adalah 934, maka itu adalah kriptomeria yang di bawahnya. Kalau epistasis itu 12 banding 3 banding 1. Kita kembali ke tadi. Nah, jadi karena ini adalah yang ditanya adalah ya epistasis yang ditanya adalah. Nah, maka kita lihat di sini epistasis itu adalah yang kelima. Ini ada peringatan internetnya tidak stabil. Mohon maaf ya, Bu. Ini agak sedikit mendung-mendung di luar. Nah, ini epistasis itu 12 banding 3 banding 1. Sementara yang kriptomeri, nah 934. Adanya di 2. Kriptomeri. Sampai di sini oke. Kita lanjut. Ini mah mudah ya, yang penting dihafal aja ini apa namanya perbandingannya tadi. Interaksi keriting komplit, gaya Elpis-Vol, interaksi antergen atau atavisme, kriptomeri, komplementer, epistasis dan polimeri. Urutannya begitu. 9331, 934, 937, 1231, 151. Nah, itu ya. Urutannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tentang tabel.
Kayaknya bioteknologi nggak ada ya Bu ya? Kayak gini yang ada Pak soalnya kemarin. Ada malah. Iya kayak gini seperti ini yang ada tuh Oh gitu. kemarin sih. Iya, iya, iya. Ini Hmm. bioteknologi kelas 10. Kelas 10 semester 1 sekarang. Tapi kadang-kadang diganti juga jadi kelas 12 ya. Kelas 12 ya ini ya. Kelas 12 semester 2. Dulu di kelas 10. Ini kurikulumnya ganti-ganti. Jadi babnya itu suka pindah-pindah. Yang di kelas 10 kadang pindah ke kelas 12 gitu ya. Iya. Ya, Sekarang sudah pindah lagi ke Pak ke kelas 10 semester 2. balik lagi kelas 10 semester 2. Oke, Saya sudah semester lama nggak 2. ngajar kelas 10 soalnya nih. Saya ngajarnya SBMPTN sekarang fokus ke sana UTBK. Nah, jadi kita TBK nggak ada biologi ya Bu. TBK itu saya ngajarnya di ini apa namanya tes potensi skolastik. Nah, ini kita lihat ya. Bioteknologi dapat diterapkan dan untuk menambah nilai pangan. Ya, pertanyaan tabel berikut ini merupakan hubungan antara jenis mikroba dan bahan dasar dan produk teknologi dihasilkan. Bahwa yang tepat adalah di sini tabel D. Kita lihat ya penjelasannya. Aspergillus oryzae itu adalah untuk fermentasi dalam pembuatan kecap. Tahu cok, pokoknya kedelai ya. Oryzae, oryzae itu atau nama lainnya biasanya suka Aspergillus wenti. Wenti suka kecap. Wenti Aspergillus oryzae ini untuk tempe dan kecap. Paucok gitu ya. Nah, kalau Rhizopus oryzae ini jamur tempe. Ya, di sini keterangannya adalah tauco dan kecap kebalik ini ya. Jadi yang ini harusnya di A, yang A harusnya di B. Gitu ya. Kemudian ada di sini Saccharomyces cerevisiae. Biasanya kalau ini berhubungan dengan tape. Saya ingatnya begini nih, servis. Kalau yang suka di servis biasanya tape recorder. Nah, zaman anak-anak yang masih angkatan 80 90-an tuh biasanya pakai tape recorder ya. Kalau sekarang pakai HP. Nah, yang suka di servis itu tape recorder ya. Tape. Jadi ingatnya tape itu adalah servis. Kemudian di sini ada Streptococcus lactis. Bakteri asam laktat yang sering digunakan untuk pembuatan keju. Nah, yang benar adalah yang D. Sedangkan untuk penicillium ini adalah berfungsi untuk produksi bahan bakar keju juga ya, keju luar negeri lah ya, dan keju biru. Opsi ini juga salah. Jadi yang benar adalah yang D. Nah, ini gimana ya? Diingat lagi, kita buka lagi. Makanya di sini saya jelaskan per apa namanya, per mikroorganismenya. Jadi buat bahan kita belajar juga. Biasanya kan cuma diulang-ulang aja, dibolak-balik aja nih. Apa namanya? Pak, bahan dasarnya itu Pertanyaan. memang kayak Pak izin bertanya Pak, bahan Ya, dasarnya ya, ya. untuk keju itu kedelai ya? Susu. Oh iya, ini kesalahan di sini ya. Nah, itu kan Kesalahannya di sini. susu ya. Iya, iya, ini susu harusnya Bu. Ya, ini salah Iya, makanya tadi kopas. iya. Iya, iya. Mohon maaf nih ya. Ini harusnya susu. Nanti Iya, Pak. diperbaiki. Ini salah kopas ya, pastanya nih. Dari atas langsung kedelai semuanya. Ini lupa diganti. Nah, jadi intinya yang Streptococcus lactis ini untuk keju, tapi bahan dasarnya bukan kedelai ya, susu. Nah, sementara ini sama juga untuk keju. Tuh. Sampai di sini, Pak, ya gimana? kalau Saccharomyces cerevisiae itu bisa untuk buat roti kah, Pak? Biasanya tape dia lebih kepada tape. Baik-baik. Untuk fermentasi kan dia, fermentasi tape. Jadi hasil untuk sapinya alkohol bisa. Kita lanjut ya. Ada lagi. Nah, ini soal yang satunya juga sama tentang ini. Ya, teknologi tentang ini ya. Jadi, sorry. Jadi Saccharomyces ini ada yang baru ya, Saccharomyces ini tuh fungsinya buat apa sih? Roxil untuk tape ketan. Jadi bukan untuk keju Swiss. Terlalu tinggi ya antara tape ketan sama keju Swiss. Kemudian ada propionil, Propionibacterium, Agnes. Nah, ini
kalau ibu-ibu biasanya atau anak remaja tuh dulu di apa namanya di TV suka ada iklan tentang anti aknes itu ya bahasanya ya, berperan dalam jerawat untuk apa apa namanya membersihkan jerawat ya, membebaskan dari lemak kulit minyak lah gitu ya, buat minyak gitu. Nah kalau Aspergillus niger ini untuk produksi asam sitrat ya, kemarin sampaikan sama Mas Gibran, itu asam sulfat ya. Asam sitrat ya, ini produksi asam sitrat Aspergillus niger, mikroorganisme dapat digunakan dalam proses proses. Jadi di sini yang benar adalah yang B, Lactobacillus. Dulu ada iklan Yakult di televisi ya, mengandung mikroorganisme Lactobacillus casei. Tapi itu namanya nama orang ya. Lactobacillus casei itu adalah untuk fermentasi yogurt. Ini, jadi intinya kalau untuk yang mikroorganisme ini kita harus sering-sering baca, kemudian kita harus di review lagi. Nah kemudian ini kenapa lari autoclave? Oh ini ya, ngebahas satu-satu ya. Disajikan narasi proses rekayasa genetika peserta dapat menentukan jenis bioteknologi yang termasuk produksi dari bioteknologi konvensional. Nah, ini tanya bioteknologi konvensional itu yang mana? Kita coba bahas satu-satu ya. Untuk autoclave itu adalah alat untuk pemanas yang bentuknya kayak magic foam, warnanya yang besar, besi semua. Mungkin kita pernah ingat ya dulu di lab ya, itu ada untuk mensterilisasi ya, tabung reaksi segala macam dimasukin ke autoclave ya, masukkan ke sana jadi dia steril. Kalau saya dulu pernah apa namanya kultur jaringan, kampus saya itu ada teknologi kultur jaringan untuk jamur jamur tiram yang warnanya putih itu. Nah itu biasanya kita mainannya autoclave dan reaksi gitu ya. Nah, itu di situ. Kemudian ada hibridoma. Kalau hibridoma tergolong modern karena dia adalah menyatukan dua sel hibrid. Jadi selnya itu disebut sel hibridoma. Ini menggunakan bioteknologi itu dengan teknik hibridoma. Jadi dalam teknik bioteknologi ini dia menyatukan sel kanker yang cepat membelah namun tidak menghasilkan antibodi dengan sel limfosit yang menghasilkan antibodi. Jadi bisa dibuatkan hibridoma, hibrid digabungkan. Nah, kultur jaringan ini membudidayakan satu jaringan tanaman menjadi tanaman yang mempunyai sifat seperti induknya. Nah, kultur jaringan. Kemudian ada juga apa namanya buat keturunan dengan kode genetik. Kalau cloning itu dengan kode genetik yang domba doli itu ya. Jadi jawabannya tepat adalah A. Jadi asam glutamat itu untuk pembuatan MSG ya sejak zaman dulu ya Sasa itu udah ada kan. Jadi apa namanya pembuatannya secara konvensional. Sejak zaman dahulu sudah ada penyedap asam glutamat ini untuk penyedap itu dibuat secara tradisional. Jadi kalau ditanya mana produk yang konvensional adalah asam gitu ya. Di banyak antara kita kadang-kadang berpikir asam glutamat itu modern kan. Dan kalau dulu namanya Sasa itu Mekin ya atau Vetsin gitu. Itu adalah asam glutamat. Gitu ini adalah Dari tebu, iya betul. dari tebu ya, Pak? Iya, di ekstrak ya. Iya. Ya. Nah, kita lanjut. Ini langsung dijelaskan di sini ya jawabannya D. Teknik yang digunakan untuk membantu penderita. Apa nih? Ini adalah teknologi eh, rekombinasi DNA. Orang yang mengalami kelainan diabetes mellitus atau putih manis ini bisa dengan teknik rekombinasi DNA itu insulin. Kan kalau orang yang diabetes itu kan karena kekurangan insulin. Jadi kan ada tuh katanya kita sering dengar nah, dari satu organisme ke dalam DNA bakteri. Bakteri digabungin ya untuk menyambungkan gen. Nah, tapi ini apa namanya? Untuk menyambungkan gen jadinya hasilnya nanti adalah rekombinasi DNA.
Kalau terapi gen adalah teknik untuk mengoreksi gen-gen yang cacat yang bertanggung jawab terhadap suatu penyakit. Jadi ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh gen ya. Tuh. Ada pengobatan pencegahan penyakit melalui terapi gen dilakukan dengan transfer bahan genetiknya ke dalam, ini sudah dikembangkan sejak tahun 1990. Kalau plasmid itu molekul DNA yang bereplikasi secara mandiri dan ditemukan dalam sel prokariot atau ekariot. Teknologi plasmid, jadi beda ya antara plasmid dengan teknologi plasmid. Ini teknologinya ya, teknik yang dipakai untuk memanfaatkan plasmid tadi, ini plasmid tadi sebagai vektor dalam manipulasi DNA atau untuk makhluk hidup. Nah, pembuatan insulin juga teknologi plasmid. Ini nggak ada nih, adanya plasmid doang. Kalau di sini depannya ada teknologi plasmid, ini bisa juga untuk insulin. Jadi insulin bisa dilakukan secara dua, yaitu teknologi plasmid dan rekomendasi DNA. Ya. Ini adalah kanker darah. Baik, kita lanjutkan ya. Ini sama harus kita baca lagi definisinya, diingat-ingat kembali karena ini adalah bioteknologi ini hafalan. Nah, air susu ibu ini adalah disebut dengan imunitas bayi secara apa gitu ya. Di sini keterangannya pasif alami. Jelas kalau susu ibu adalah alami. Nah, perbedaannya pasif sama eh, aktif itu apa sih? Ini ada penjelasannya. Imunitas aktif terjadi jika setelah seseorang terpapar penyakit, kalau kita kena penyakit nih, dia langsung memproduksi antibodi. Nah, ini dapat bersifat seumur hidup, seperti kasus cacar. Nah, makanya kenapa kalau orang yang katanya kan, kata ibu-ibu dulu, wah dia udah kena cacar nih, berarti nanti nggak kena cacar lagi. Kalau dia belum kena cacar, ntar udah gede baru kena cacar gitu. Nah, ini sebenarnya adalah prinsip daripada imunitas aktif, di mana imun kita, ini sistem imun kita, kekebalan tubuh kita secara aktif nih, ya apa namanya, buat proteksi terhadap kita. Ya. Jadi adanya rangsangan dari luar ya. Nah, kalau bisa juga lewat vaksin ya. Kalau vaksin itu adalah imunitas aktif buatan. Jadi dimasukin ke dalam tubuh supaya merangsang tubuh kita untuk membuat proteksi terhadap penyakit tersebut. Ini aktif disebutnya. Aktif itu berarti karena tubuh kita yang merespon. Ini gitu ya kalau aktif itu dari tubuh kita. Nah, kalau pasif kita di over tuh antibodinya di over dari satu individu ke individu lain. Ya. Nah, kalau pasif alami dari ASI. Jadi kan ASI itu di dalamnya itu ada antibodi dalam ASI itu. Penting banget ya, apalagi ASI yang pertama kali keluar tuh yang bening itu bagus banget tuh buat kekebalan tubuh si bayi. Makanya disebutnya katanya kalau anak bayi lahir tuh harus kasih ASI biar apa? Biar dia kebal dari penyakit. Tapi kan konsepnya seperti itu, tapi secara teorinya bagaimana? Oh, ternyata ASI yang dikeluarkan oleh ibu itu mengandung kekebalan tubuh yang ditransfer ke bayinya. Gitu ya. Nah, ada juga ya ini yang di dalam tubuh nih ya. Kalau yang pasif buatan kayak apa ya? Kayak misalkan eh, injeksi antibodi dalam serum, langsung dalam serum ya. Jadi ada hewan, kan contohnya dari kuda ya, kebal terhadap gigitan ular diinjeksikan kepada manusia yang gigit ular sejenis. Jadi ada kebal, kuda ini udah kebal sama ular kobra misalnya ya. Nah itu diambil kemudian disuntikan ke manusia. Jadi dia kebal terhadap gigitan ular yang sama ya. Tapi yang sama ya, kalau ularnya beda ya bisa kena juga karena racunnya beda-beda. Nah itu imunitas pasif. Intinya kalau pasif itu dari luar, kalau aktif dari dalam diri kita sendiri, gitu ya. Nah, kalau pasif itu gitu. Kalau apa namanya yang aktif ini yang dari luar tapi bukan dari dalam itu disebutnya buatan. Tuh. Kalau yang pasif sama juga ada dua kan, ada yang alami dari air susu ibu langsung, jadi dibuat secara langsung, ada yang buatan tadi dibuat disuntikan buatan. Ini bisa dipahami ya Bapak Ibu, ada bapaknya nggak sih? Bapak Ibu semua ya. Ini ibu semua. Oke, kita lanjut ya.
Nah, ini ada yang pertanyaan ini jawabannya sudah pasti ya, sistem imunitas telah membentuk antibodi. Ya, ketika ini penyakit cacar, orang yang kena penyakit cacar, kenapa dia nggak kena cacar lagi? Tadi sudah jelaskan sebelumnya. Karena sistem imunitas dalam tubuhnya membentuk antibodi, memproteksi dirinya dari serangan virus yang sama. Itu. Kalau flu kenapa kok masih bisa kena terus gitu ya? Karena flu ini sifatnya laten kan, kita sama-sama tahu virus itu kan bisa dikristalkan ya, mengkristal ketika kondisinya tidak tidak apa namanya? Tidak bagus ya. Nah, maka ketika kondisinya bagus dia bisa lisis pecah. Ini contohnya seperti kalau kita lagi flu ya. Biasanya kan flu itu turun ketika kita ini lagi kondisinya lemah ya. Dia lisis lagi ya. Beda dengan cacar. Cacar langsung bisa diproteksi. Nah, sekarang yang selanjutnya tentang golongan darah. Golongan darah itu juga masuk genetika. Betul ya ibu-ibu ya? Karena di situ ada persilangan tentang golongan darah. Ya. Golongan darah A dan B, ternyata anaknya golongan darah A, B, dan B. Nah, lo, genotip orang tuanya yang tepat apa nih? Nah, ini kita harus sama-sama tahu dulu nih. Jadi, golongan darah A dan B hanya terjadi jika ayah ibunya itu memiliki gamet IAIO dan IBIO. Jadi, AB itu ada golongan darah A dan golongan darah B. Kalau golongan darah A itu IAIO, kalau golongan darah B IBIO. Atau IAIA dan IBIB. IAIA dan IBIB. Karena dalam soal ini nggak ada anak yang bergolongan darah O, ya, dan darah O ini hanya bisa terbentuk dari genotip IO, maka dapat dipastikan nih, nah, salah satu dari ibu atau ayahnya saja memiliki gamet IO. Kenapa kok IO? Kan di sini ada keterangannya nih. Ini ada keterangannya, darahnya A sama B, kan? Anaknya AB sama B. Berarti B ini kan pasangannya harus sama B lagi atau sama O. Ternyata di sini eh, dia A, nggak mungkin ini A bisa jadi B, gitu ya. Kenapa? Karena kan B itu pasangannya dari IB tadi ya, IB dengan IB lagi, IB dengan IB lagi, atau IB dengan IO, ya. IB dengan IO. Lah karena di sini dia adalah A, maka tidak mungkin nih, yang ini nggak mungkin nih, nggak mungkin. Yang mungkin adalah IBI. Masuk nggak logikanya? Anaknya kan golongan darahnya B. Golongan darah B itu ada dua. Ada IB, ada IBIO. Oke. IB, ada IBIO. Sementara golongan darah A juga ada dua. IA, dan IAIO. Saya lagi deh. Ya. Buat aja. Kalau Goldar A itu dia biasanya IA, IA atau AIU. Kalau Goldar B, kalau Goldar B ini ya, IBIB atau IBIO. Nah, karena tadi anaknya
AB dan B. Anaknya kan tadi AB dan B. Jika anaknya AB dan B. Berarti kan B itu ada dua nih, ya. IB sama IBIO. Karena anaknya A dan B, karena ada A dan B inilah. Kalau AB gimana? Goldar AB. Goldar AB itu Goldar AB itu IA IB. Goldar AB itu IA IB. Kalau Goldar O itu ini diganti U. IU. Nah, karena anaknya AB nih, maka kan harus ada unsur A sama unsur B, gitu ya. Bapak Ibu A dan B. Bapak Ibunya A dan B. Nah, dari sini yang tidak mungkin adalah orang tua dengan ini. Yang tidak mungkin adalah orang tua dengan ini. Dan ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena anaknya tidak ada yang golongan darah O. Karena anaknya hanya AB dan B. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Maka anaknya yang B ini adalah ini. IB itu. Anaknya B ini adalah BI. Artinya orang tuanya salah satunya ada yang ada yang memiliki unsur O nih, salah satunya, ya. Yang tidak mungkin adalah orang tua dengan BO keduanya, gitu ya. Kedua ortu dengan IAI. Jadi salah satu aja nih yang punya unsur O. Jadi hanya salah satu saja yang boleh punya unsur O-nya. Nah, dari option ini kita bisa lihat yang memenuhi syarat dari option ini, yang memenuhi syarat hanya salah satu yang punya unsur O, itu hanya yang E saja. Ini yang memenuhi syarat, ya. Yang D nggak bisa karena dia IA, IB. Ini pasti nanti hasilnya adalah IA, IB, berarti AB. Ini IA, IB, IO. Ada golongan darah O, sementara di sini nggak ada golongan darah O. Ini IA, IB, yang ini IO. Sama. Jadi AB sama O. ABO, yang ini bisa IO, IB, bisa golongan darah B, bisa IA, IO. Berarti ada golongan darah O juga. Nah, ini nggak ada. Nah, terus kalau yang ini A, IB sama O. Nah, ini nanti adanya golongan darahnya A. Nggak mungkin ada golongan darah O. Golongan darah B. Kenapa? Ini kenapa nggak mungkin ada golongan darah B? Ini nggak mungkin golongan darahnya B. Kenapa? Karena dia nggak ada pasangannya B. B doang sendirian. B sama A, AB. O sama A, A. Nah, jadi yang paling mungkin adalah yang itu. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Paham ya?
Kita lanjut karena sudah 8:30 juga nih. Pria hemofili bergolongan darah A tidak mungkin lahir dari pasangan. Nah, jawabannya nih, tidak mungkin lahir dari pasangan yang ibunya homozigot dominan dan bergolongan darah A. Ayahnya penderita dan bergolongan darah O. Kenapa? Karena di sini ada keterangan nih, pria. Catatannya pria. Yang namanya laki-laki itu pasti dapat kromosom X dari ibunya. Sekali lagi, yang namanya laki-laki itu pasti dapat kromosom X dari ibunya. Ya. Kemudian golongan darah A itu gametnya IA dan IAIO, maka orang tuanya harus memiliki gamet IA dan IO. Nah, yang memungkinkan cuma ini doang. Ini A ketemu O, A. A ini ketemu O, A juga. Ya, yang ini AB. AB ketemu B, AB sama B. Ya, ini A ketemu A. O ketemu O. A dan O. Tapi di sini keterangannya dua-duanya. Ini nggak mungkin ya. Jadi yang paling memungkinkan adalah yang atas nih. Golongan darah A, golongan darah O. Ini yang memungkinkan, sorry, ini yang mungkin yang C nih. Karena di yang A yang dibuatnya. Kenapa yang C? Karena ini ibunya punya kromosomnya H kecil. Ini nggak ada malahan ya. Ini keterangannya kan dia harus mempunyai X H kecil sama Y. Dia ada X kecil. Jadi X-nya dari ibunya. Nah, ibunya. Yang benar C, maaf ya. Nanti ini diperbaiki. Yang benar C. Kenapa? Karena ibunya ini membawa kromosom hemofili. Maka anaknya yang cowok pasti hemofili semua. Yang cowok yang pilih. Kenapa? Karena X-nya dari ibunya, dapat dari ibu. Nah, terus dia anaknya golongan darahnya O. Ya. Oke. Intinya begitu ya. Oh, sorry ya. Ini pertanyaan tidak mungkin ya. Aduh, saya malah nggak baca nih. Tidak mungkin. Tidak mungkin ini benar. Tidak mungkin. Ya, ini karena tidak mungkin. Kalau yang ini mungkin. Ini mungkin dia X-nya ketemu sama Y, laki-laki hemofili. A ketemu sama ini jadi AB. B ketemu B jadi B. Terus ini hemofili mungkin. Kenapa? Karena ibunya hemofili. O juga. Terus yang E juga. Yang E juga ya. Masih bisa. Jadi ada hemofilinya. Nah, yang tidak mungkin ya A. Gitu ya. Nah, untuk nomor dua nomor ini Bapak Ibu, ini kan dua nomor nih ya. Ini adalah persilangan antara F1 dengan resesif nih, ada keterangan homozigot resesif. Homozigot resesif. Ini resesif, ini homozigot resesif ini. A kecil A kecil, B kecil B kecil itu resesif. Nah, dalam teori biologi, persilangan antara F1 dengan induk resesif disebutnya test cross. Untuk dihibrid, perbandingannya adalah 1:1:1 atau 25%, 25%, 25%, 25%. Untuk dihibrid. Karena ini masam kecil adalah dihibrid, ya, maka perbandingannya adalah 25%, 20%. Dapat dipastikan ini jawabannya. C. Karena ini juga dihibrid, nah, maka dapat dipastikan jawabannya adalah yang D. Test cross. Pokoknya kalau test cross pasti 1:1:1:1. 25, 25, 25, 25. Kalau yang monohibrid 1:1 atau 50:50. Itu udah pasti tuh. Gitu. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Ini mudah sih sebenarnya. Udah keterangannya yang biru ini aja udah cukup nih. Yang biru udah cukup. Kemudian nih ada keterangan di sini jeruk purut manis kulitnya berkerut kasar. Jadi manis kasar disilangkan dengan asam halus. Ternyata 100% manis halus. Nah, dapat disimpulkan berarti manis halus adalah dominan. Pernyataan berikut yang salah. Rasio fenotipnya 93 pasti benar. Genotipnya 12, 12, 4, 21, 21. 9/6 keturunannya jeruk manis dengan perut halus. Kenapa? Karena
manis kerut halus dominan. Udah pasti 9 dia banyak. 3/16 keturunan F2-nya jeruk asam dengan kulit kerut kasar. Nah, ini pembahasannya. Ingat, jika rasa manis dan kulit berkerut halus adalah dominan, maka masam dan kerut kasar adalah resesif. Maknanya, perbandingan resesif itu cuma ada satu saja. Resesif ini homozigot ya, ini bukan heterozigot. Homozigotnya ada satu aja, yaitu 1/16. Ada di sudut paling bawah sebelah kanan. Ada sudut paling bawah sebelah kanan. Biasanya kalau dibikin 16 tabel. Nah, jadi jawaban yang salah, ini ada keterangan yang salah. Yang salah adalah yang E. Ini tidak benar. Jadi dia perbandingan yang benar adalah 1/16. Kalau di sini jeruk manis, kerut kasar baru benar 3/16. Atau jeruk asam, kerut halus, nah itu baru benar 3. Kalau jeruk asam, kulit kasar, itu pasti 1. Karena dia resesif. Begitu. Nah, untuk soal terakhir di sini jawabannya mitokondria. Kenapa? Karena ada triknya, merebus mitokondria untuk respirasi C. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Ini waktunya juga sudah larut ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ini sudah jam 20.41 di jam saya. Kalau tidak ada, insya Allah nanti untuk jawaban ini akan saya kirimkan ke grup. Ya, saya kirimkan ke grup dengan format PDF, jadi nggak usah bingung nanti. Nggak akan lari-lari, insya Allah. Diperbaiki nanti yang larinya. Nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, bisa ditanyakan di grup. Ya, di besok waktunya bisa. Di waktu-waktu senggang Bapak Ibu mengajar, nanti bisa ditanyakan kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, atau di soal-soal kemarin yang masih masih mengganjal, bisa ditanyakan lagi. Ya, soal yang berhubungan dengan biologi yang kemarin masih mengganjal, saya ketemu soal begini Pak modelnya, gimana cara penyelesaiannya? Nanti kita coba bahas di grup bisa, insya Allah. Gitu ya. Itu aja mungkin dari saya. Ada yang mau disampaikan barangkali Bapak Ibu? Pertanyaan? Allah Rabbi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Ini kayaknya udah pada ngantuk juga. Aneh. Habis pemilu ya Bu hari ini. Kita sama-sama pesta demokrasi. Katanya pesta 5 tahun tapi nggak ada prasmanannya. Nggak ada makan-makannya. Gimana Bapak Pesta Ibu? panas-panas. Iya, panas ya Bu. Oke. Di sini hujan Bu. Becek-becekan kita tadi. Oke. Kalimantan panas ya, Pak? Oh di Kalimantan. Kalimantan panas selalu ya? Oke, betul, Pak. Iya. Kalimantan panas. Hujan, Pak. Nah, disyukuri aja Bu panas ya. Ya, Thank you, Pak. mudah-mudahan tidak membuat hati kita menjadi panas. Gitu. Thank you, betul. Thank you. Ya, Eh, itu saja. Gimana Bu? ini Pak, kalau yang saya minta yang ini Pak, yang rasio tadi tuh terlewat, yang rasio genotip, fenotip, yang perbandingan itu tadi Pak, saya maaf kelewat ya, Pak. Perbandingan yang test Iya, cross nih. nggih, nggih, Nah, ini ya. nggih. Test cross 1:1:1. Berarti itu yang tes cross itu ya Pak. Iya. Nggih, berarti yang 1:1 itu ya Pak. Iya. Jadi test cross intinya F1 disilang dengan induk resesif. Itu pasti test cross. Nggih. Nggih. Berarti yang 50:50 itu yang monohibrid itu ya Pak. Iya, betul. Oh, iya. Monohibrid. 50-50-1-1. Nggih. Kalau yang berapa Pak? 5:5 banding 3 banding 1. 3-3-1. Nggih, nggih. 3-3-1. Itu yang perbandingan normalnya. Jadi Oh, antara F1 disilang dengan F1. Itu oh, iya. 9-3-3-1. Iya. Kalau yang yang monohibrid 1-2-1. Monohibrid. Ya, 1-2-1. 5:1. Terima kasih banyak nih Pak. Iya, sama-sama. Jadi kita sampai di sini apakah sudah cukup jelas Bapak Ibu? Jelas cuma Agak tercerahkan Pak, kecuali yang tadi yang apa
belajar lagi yang di masuk rumus itu, Pak. Mas rumus ya. Iya, Ya, Oh, yang Pak. tentang ini ya, tentang apa Hardy Weinberg tadi ya. Betul, Inggih, Pak. Itu harus dari lumayan agak dari dasar lagi, Pak, mengingatnya. Iya, enggak apa-apa. Memang kita apa namanya istilahnya eh perlu perlu belajar itu karena untuk mengingat tadi sebenarnya bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita kita mengingat saja gitu. Kita kadang-kadang kan lupa ya namanya eh barangkali jarang digunakan atau kita juga lama nggak mengajar itu gitu kan. Nah, akhirnya kita suka lupa dengan itu, dengan apa cara perhitungannya. Padahal sebenarnya mudah kan, perhitungannya itu mudah sebenarnya. Itu nggak apa-apa. Nanti insya Allah di dengan seiring waktu kita pelajari, nanti kita akan ingat lagi gitu, bakalan ingat lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu barangkali? Enggak. Cukup ya. Ya mudah-mudahan pertemuan kita ini ada hikmahnya, ada manfaatnya. Kemudian juga ada pencerahannya. Sekali lagi kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal, bisa nanti ditanyakan kembali di grup ya. Kalau saya nanti bisa bantu selesaikan, akan saya selesaikan. Itu saya share juga nanti penyelesaiannya di grup, gitu supaya teman-teman sekalian bisa lebih lebih apa namanya lebih menguasai eh, materi tersebut. Kan harapannya bisa lulus nih semua ya. Alhamdulillah kan angkatan kemarin tuh yang Desember tuh lulus semua. Tinggal satu doang yang belum belum Allah kasih lulus ya. Barangkali nanti ada jalan lain yang untuk beliau gitu ya. Nah, semoga yang ini bisa bisa lulus semua. Ya, karena Ya. memang ternyata tidak ada persiapan itu ya, nggak ada apa pemberitahuan kalau ada profesional, ternyata ada profesional. Ya, Betul, betul, Inggih. ya, nggak Eh, apa-apa itu. Ya, ya gimana Bu? Ya, seingat saya kemarin itu Pak, soal genetikanya itu mirip-mirip bentuk soalnya itu Pak seperti bioteknologi tadi itu Pak. Jadi Mm-mm. ingat saya tuh dia tuh nggak ada disuruh hitung-hitungan yang langsung seperti itu. Mm-mm. Tapi ada dibikinnya di sana kan cerita apa namanya tuh genetikanya, habis itu dibikinnya tabel-tabel yang mirip dengan bentuk bioteknologi tadi itu Pak. Mungkin dikenakan saya ini tidak pernah belajar belajar itu juga. Kebetulan SMA-nya dulu jurusan IPS Pak, ngajar nggak Oh pernah gitu. ngajar. Jadi bentuk soal itu seperti yang soal bioteknologi Bapak tadi itu Pak. Memang kemarin Hmm. saya ngeh juga baru ingat ada juga masuk sih beberapa soal bioteknologi itu. Ya, jadi memang mungkin bentuknya tabel barangkali terus kemudian kita disuruh untuk menentukan mana yang Mm-mm. termasuk ini begitu ya. Betul, Ya, betul, Inggih. Ya, berapa jumlah yang misalkan berapa jumlah yang bulat manis gitu ya. Inggih. Ya, ya, masuk ke persennya, Inggih, Pak. Ya, berapa ya. persen kira-kira? Nah, jadi itu Inggih. masih modelnya masih apa namanya? Sederhana sebenarnya soal-soal seperti itu. Itu malah mudah karena kita nggak ngitung toh karena sudah sudah ada tinggal kita lihat berapa jumlahnya persentasenya. Nah, kalau yang seperti itu Bapak Ibu, sebenarnya tabel itu untuk mengecoh Hmm, ya. Jadi kalau untuk yang persilangan di hibrid sudah pasti perbandingan 9331. Ada triknya sebenarnya. Jadi kena 9331 itu kombinasinya kalau saya ke anak-anak tuh sampaikan kayak model nyanyian. Do do, do re, do re re. Do do itu kombinasi dominan-dominan yang ada huruf besarnya semua. Pokoknya depannya ada besar. Misalkan A A B B berarti ada A besar, B besar. Itu 9. Kemudian ada do re, dominan resesif. Ada A besar, ada B kecil semua. Nah, itu 9. Ada redo dibalik sekarang. A-nya kecil semua, ada B besarnya satu. Ada rere, rere itu kecil semua tuh. A-nya kecil, B-nya kecil semua. Itu satu. 9331. Nah, tergantung yang ditanyakan apa. Misalkan yang ditanyakan itu eh, ada bulat merah, bulat bulat as manis dengan bulat asam. F1-nya bulat manis, berarti kan dominan-dominan tuh bulat manis. Yang ditanya bulat asam, berarti dominan resesif. Dore, Dore berapa? Dore 3, 3 per 16, dikali jumlahnya berapa? Jumlahnya misalnya ada 80 tanaman, ya sudah, berarti tinggal
3/16 dikali 80. Begitu sebenarnya. Berapa persen tuh jadinya? Dikali 100%. Jadi sekian persen. Itu. Jadi sebenarnya seperti itu. Nanti kalaupun mau contoh soalnya, soalnya nanti disiapkan sama saya contoh soalnya. Berikut penyelesaiannya nanti kayak mana nanti coba saya kirim di grup, mudah-mudahan bisa ya. Tuh. Ada lagi barangkali Bapak Ibu? Iya, Pak. Yang barusan boleh Pak diulang. Gimana gimana? Jadi yang memudahkannya itu loh Pak. Yang Yang memudahkannya ya. besar apa? Dominan-dominan berarti kan 9 G. Dominan-dominan 9. G betul. Dominan Eh, resesif. Dominan resesif. Jadi gini Bu, nulisnya dominan-dominan itu sama Oke. dengan misalnya A strip, B strip. Kenapa A strip, B strip? Jadi A sama B besar. Intinya ada A sama B besar. Ada huruf besarnya 2. G. Keyword lagi. 9. Jadi saya nulis lagi apa nih ya? Sebentar saya tulis lagi ya. Biar jalan mudah G Pak. Ya. Maklum Pak. Oke. Ya, ini jadi harus share screen lagi. Sebentar saya share screen lagi ya. Oke. Maaf ya Pak. Yo, enggak apa-apa. Saya share screennya di ya. Nah, ini ya. Ini ada perbandingannya gini. Tuh. Tuh. Ini kalau kita tuliskan, misalnya ada A besar strip, B besar strip. Do itu dominan-dominan ya. Sama dengan 9. Kemudian ada do, re. 9 ada A strip, B kecil, B kecil. Ini 3. Kemudian ada re, do, gitu. Re-nya itu berarti ini A-nya kecil semua, B-nya besar. Ini 3. Kemudian ada re. Re ini kombinasinya kecil semua. A kecil-kecil, B kecil-kecil. Ini ada 1. Gitu. Jadi, nah, dominan resesif itu tergantung dari soalnya nanti. Soalnya mana. Karena kita bisa lihat ya, kalau yang dominan itu biasanya F1. F1 itu dominan-dominan. Sisanya resesif. Itu. Monggo silakan boleh ditulis. Re ini resesif. Ya. Udah, bapaknya. Sudah ya? Pak, sudah Pak. Ya, oke. Kalau sudah, ini untuk pertanyaan lainnya nanti kalau ada soal boleh Bu di-share nanti di grup. Nanti kita akan coba selesaikan di sana, gitu ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan Bapak Ibu semua. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi lebih lanjut lagi di sana, gitu ya. Baik, karena waktu sudah larut, sudah jam 9 di sini, mungkin di tempat lain sudah lebih dari jam 9 ya. Oke, Nah, iya, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian, belum maksimal barangkali dalam soal-soal yang disampaikan juga, ya karena ini satu pertemuan ya. Nanti bisa ditambahkan lagi di grup kita. Terus, kalau ada hal yang salah mohon dimaafkan. Semoga teman-teman semua bisa lulus dengan apa namanya membahagiakan gitu ya. Memang usaha ini tidak akan mengkhianati hasil, gitu ya. Kondisi suhu mungkin bisa panas ya, apalagi tadi kita habis pemilu ternyata jagoannya kalah ya kan. Nah, tambah panas lagi. Tapi jangan sampai nanti kita jadi panas ya kan. Nah, pertemuan kita ini semoga saja bisa menjadi bahan buat menyejukkan nih kan, menyejukkan apa yang hari ini kita lalui bersama-sama ya. Semoga kita juga doakan semoga di Indonesia ini kelak 5 tahun ke depan akan dipimpin orang-orang yang amanah,
yang bisa kebahagiaan buat rakyatnya, terutama untuk guru-guru ya. Amin, amin. Nah, guru ini seringnya menjadi apa namanya? Kalau menurut saya seringnya saya sebutkan itu guru itu sebagai objek menderita ya. Karena selalu dijadikan apa namanya? Ya itulah yang selalu dapat dapat pressure-nya lebih tinggi, kemudian ya tapi nggak apa-apa karena kita mungkin di dunia dapat tekanan yang lebih tinggi, tapi nanti di akhirat nanti Allah kasih balasan yang setimpal buat kita semua ya. Ya. Amin, amin, Mungkin amin. itu saja dari saya, Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Selamat malam, sukses buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Ibu. Mohon pamit ya, Bu, Pak. Terima kasih, Pak.